Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Dengan penuh sukacita, hamba Tuhan dan majelis gereja mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Kiranya jemaat tetap dalam keadaan yang sehat serta selalu dalam kekuatan iman. Mari jemaat sekalian, kita dapat tetap fokus dan setia mengikuti ibadah secara live streaming dari rumah kita masing-masing. Persembahan jemaat dapat dikirimkan melalui rekening gereja yang sudah tertera. Informasi warta jemaat dalam minggu ini 18 Juli 2021 antara lain 1. Dalam kebaktian hari ini, kita akan mengumpulkan persembahan diakonia sosial gereja kita. Persembahan sosial jemaat dapat diserahkan dengan cara mentransfer ke rekening gereja. 2. Persekutuan kaum bapa dan ibu akan diadakan pada hari Rabu 21 Juli 2021 dimulai pukul 20 WIB secara virtual melalui aplikasi Zoom. Diundang kepada semua kaum bapak dan ibu gereja untuk dapat bergabung pada ibadah bersama ini. 3. Jadwal persekutuan dan kegiatan dalam minggu ini dapat kita perhatikan pada suara Getsemani kita masing-masing yang sudah diedarkan melalui WhatsApp grup Getsemani. Himbauan bagi seluruh jemaat, jika ada jemaat yang ingin didoakan secara khusus, dapat langsung menghubungi kontak hamba Tuhan. Untuk menjaga ketenangan kita selama beribadah online, mari kita siapkan hati kita dan dihimbau kepada jemaat sekalian agar dapat mengikuti ibadah secara online dengan tata ibadah yang ada. Sekian informasi warta jemaat untuk minggu ini. Sesaat lagi kita akan masuk dalam liturgi ibadah kita. Mari kita mempersiapkan diri. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Kami menyapa seluruh jemaat yang boleh beribadah dengan secara online. Kiranya kita tetap dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti ibadah secara penuh, mengikuti tata ibadah yang ada. Kita akan memulai liturgi kebaktian pada Minggu pagi hari ini. Mari persiapkan diri kita dengan baik. Seluruh jemaat diundang bangkit berdiri. Panggilan beribadah oleh firman Tuhan berkata, "Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin." Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita ingin memberikan hormat bagi Allah Bapa. Kita nyanyikan pujian hormat bagi Allah Bapa, ayat yang pertama dan yang kedua. Hormat bagi Roh penghibur
Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, yang mana kita sadari bahwa kita adalah manusia yang lemah, yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Untuk itu kita dengan rendah hati mengakui setiap dosa kita dengan bersama berdoa doa pengakuan dosa menurut versi yang pertama. Mari kita mulai. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mengambil sikap bersaat teduh. Kita mengucapkan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan, karena kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, semuanya karena kasih dan anugerah-Nya. Kita bersama bersaat teduh. Firman Tuhan yang boleh menguatkan iman kita. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Kita bersukacita karena kita percaya kita telah diampuni oleh Tuhan. Kita mau memuji Dia dengan penuh riang. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Dengan pujian, kami puji dengan riang, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya sekarang kita hendak membacakan firman Tuhan secara bersaut-sautan
yang diambil dari Mazmur 24 ayat 1 sampai 10. Dari Mazmur 24 ayat 1 sampai 10. Seluruh jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan membacanya secara berganti-gantian. Saya ayat yang pertama, jemaat ayat yang kedua, demikian seterusnya pada ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. Mari kita mulai. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang beradab-adab, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Kita baca bersama. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Gloria Patri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita kepada Tuhan, sebagaimana setiap orang percaya mengakuinya demikian. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Pembacaan epistol pada minggu ini terambil dari Yohanes 15 ayat 14 sampai 17. Saya akan membacakan bagi kita semua, bagi seluruh jemaat dapat mengikuti pada Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu.
Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Demikian firman Tuhan yang boleh kita baca dan kita dengar dan boleh dimampukan untuk bisa kita laksanakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kita hendak memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Seluruh jemaat dapat memberikan persembahan dengan mengirimkannya ke rekening gereja GMI Getsemani Bengkulu atau juga dapat menghantarkannya langsung ke gereja. Adapun nas persembahan pada minggu ini diambil dari Mazmur 96 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Tuhan, hari demi hari Tuhan boleh menjagai di kondisi yang begitu sulit hari-hari ini. Tapi Tuhan sungguh baik, karena kami ada sebagaimana kami ada, semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Kami juga sungguh bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan boleh berikan, yang tercurah mencukupi kehidupan kami, jemaat-Mu, keluarga lepas keluarga. Tiba saat ini ya Bapa, kami hendak memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ajari kami untuk memberikan yang terbaik, yang kudus dan yang berkenan kepadamu, sehingga persembahan yang terkumpul boleh menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami siap memberikan persembahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dalam memberikan persembahan, kita kembali memuji nama Tuhan dengan nyanyian Tuhanku berkat-Mu limpah, ayat yang pertama dan yang kedua. Menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Seluruh jemaat diundang bangkit berdiri. Mohon Tuhan memberkati. Agar dapat
dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya sekarang kita hendak berdoa, menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan, kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambut dengan penuh syukur dan sukacita dengan kembali memuji nama Tuhan melalui pujian Jadi Sepertimu. Takkan meninggalkan
biar mataku, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, katakan sekali lagi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Kita berdoa. Ya Tuhan, benar bahwa seperti pujian kami, bahwa kami mau diubahkan oleh Tuhan. Kami rindu hati kami seperti seputih hati-Mu ya Tuhan. Dan kami rindu biarlah mata kami seperti mata Tuhan yang memancarkan kasih itu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu diberikan waktu oleh Tuhan untuk beribadah, bersekutu, memuji Tuhan, dan terlebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan namun sebelumnya Tuhan, kami rindu bersyafaat di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan layak dan berkenan atas setiap permohonan yang kami naikkan pada hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, majelis dan pengurus gereja GMI Getsemani dan juga pos-pos yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong setiap para hamba Tuhan dan juga setiap para majelis. Kiranya Tuhan berikan kerjasama yang baik sehingga saling bergandeng tangan satu sama lain untuk memajukan pelayanan yang ada di tempat ini maupun yang ada di pos PI ya Tuhan. Kami juga mengingat untuk setiap jemaat Tuhan yang mungkin hari ini mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan juga yang menolong mereka. Mungkin mereka saat ini ada yang sakit atau dalam bentuk apapun itu, segala penyakit yang mereka alami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan secara keseluruhan, baik yang ada di Getsemani ini maupun yang ada di pos-pos. Ya Tuhan, kami menyerahkan kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan di masa-masa yang tidak bersahabat ini. Kiranya Tuhan yang melindungi kami dan menjauhkan kami dari hal-hal yang tidak pernah kami inginkan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja, kegiatan kategorial pelayanan gereja selama masa PPKM ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong sehingga semua bentuk-bentuk kegiatan pelayanan dapat berjalan dengan baik. Baik itu pelayanan yang diadakan secara virtual, kiranya Tuhan yang menolong sehingga apapun itu yang dilakukan bisa lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk keadaan COVID-19 yang kembali meningkat. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong upaya-upaya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi segala bentuk-bentuk virus yang ada saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Sehingga apapun itu yang mereka kerjakan para pemerintah dalam bentuk upaya menangani COVID yang ada saat ini ya Tuhan, kiranya Tuhan juga yang memperlancar sehingga semua berbagai penyakit-penyakit yang mematikan itu, yang membuat kami takut, dapat terhalaukan oleh kuasa darah Yesus. Dan saat ini kami juga berdoa untuk masyarakat Indonesia ya Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kami sehingga kami menjadi masyarakat yang taat pada setiap peraturan-peraturan yang ada, sehingga kami menjadi masyarakat yang berpartisipasi untuk menangani berbagai masalah-masalah, khususnya untuk virus yang semakin meningkat saat ini ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk kota kami, kota Bengkulu, di masa-masa PPKM ini. Kami berdoa untuk para aparat keamanan dan juga pemerintahan yang ada, yang mengawasi. Kiranya Tuhan juga yang memberikan kebijaksanaan, Tuhan berikan hikmat sehingga mereka dapat menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga setiap kami
masyarakat yang ada di kota Bengkulu ini ya Tuhan, mengalami kesejahteraan dari Tuhan. Bapa kami yang baik, kami juga bersyukur karena bersama dengan jemaat Tuhan dalam minggu ini ada beberapa yang mengalami dan menikmati anugerah Tuhan, di mana Tuhan bisa mengizinkan untuk berulang tahun kembali. Kami berdoa untuk Bapak Gomar Tuasihite. Kami juga berdoa untuk Bapak Paulus Tony, Ibu Maria. Kami juga berdoa untuk Ibu Yulindawati Butar-Butar. Kami juga berdoa untuk Ibu Yemima Ariani Tampu Bolon. Dan kami juga berdoa untuk Helda, Saudari Helda Yeni Aritonang. Ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya dalam pertambahan usia ini bukan hanya bertambah secara usia, melainkan mereka menjadi pribadi yang dewasa. Dan kiranya anugerah Tuhan akan Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara-saudara, orang tua kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Bapa, kami juga bersyukur di mana ada juga beberapa keluarga yang bisa merayakan hari pernikahan. Ya Tuhan, ada di sana keluarga Bapak Sony Budianto dan juga Ibu Magdalena, dan juga ada keluarga Bapak Pariono dan juga Ibu Ersi Rait. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati keluarga mereka. Kiranya Tuhan yang menolong dalam bentuk apapun itu segala rencana dan juga segala bentuk impian ke depan, kiranya Tuhan buka jalan. Bapa yang baik, kami percaya bahwa setiap apa yang kami serukan pada hari ini Tuhan berkenan dan Tuhan mendengar dan Tuhan pasti menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Tuhan berkati sehingga kami dapat mengerti dan memahami kehendak Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Hamba-Mu terbatas, Tuhan urapi sehingga hamba-Mu bisa menyampaikan isi hati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami menyerahkan jam perenungan kebenaran firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Bapak Ibu, saya akan membacakan bagi kita semua, dan Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah boleh membacakannya di dalam hati. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai nelayan-nelayannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini di bawah satu tema penjala ikan yang diubahkan. Sekali lagi, penjala ikan yang diubahkan. Bapak Ibu yang terkasih nama Tuhan Yesus, dalam kehidupan ini ada dua tipe manusia. Yang pertama, ada orang yang mengalami mukjizat, tetapi orang itu tidak mengalami perubahan. Dan yang kedua, ada orang yang mengalami mukjizat, namun seketika dia mengalami mukjizat itu, dia mengalami perubahan atau mengalami pertobatan. Kenapa hal ini bisa terjadi Bapak Ibu? Seperti apa yang saya katakan di poin yang pertama itu, ada orang yang mengalami mukjizat, tetapi mereka tidak mengalami pertobatan. Karena kenapa? Karena kebanyakan orang-orang pada zaman waktu itu ketika Yesus hidup di dalam dunia ini, mereka hanya terpesona melihat mukjizat, namun sebenarnya mereka tidak ada hati untuk mau diubahkan oleh Tuhan. Mereka hanya menikmati mukjizat, mereka hanya mau mengikut dan melihat perbuatan-perbuatan yang sungguh luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Namun sebenarnya Bapak Ibu dan saudara, sedikit dari mereka yang memberi hati untuk diubahkan atau mau bertobat dari mukjizat-mukjizat yang mereka alami itu. Dan tipe yang kedua itu di sana dikatakan bahwa ada orang yang mengalami mukjizat, tetapi mereka mengalami perubahan hidup. Bapak Ibu yang terhormat Tuhan Yesus, tujuan mukjizat itu terjadi adalah supaya orang yang mengalami mukjizat mengalami pertobatan, mengalami yang namanya perubahan hidup. Bapak Ibu yang terhormat Tuhan Yesus, kalau kita melihat dalam teks ini, di sana dikatakan bahwa dimulai di ayat yang pertama, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Di sini dikatakan bahwa Yesus itu ada di suatu tempat, yaitu di Danau Genesaret, dan ia melihat bahwa ada begitu banyak orang yang berkumpul di situ. Mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus. Lalu mereka juga ingin mendengarkan tentang firman Allah. Nah, Bapak Ibu yang terhormat Tuhan Yesus, lalu ketika pada saat itu kita melihat bahwa Yesus berjalan ke suatu tempat, ke tempat yang lain tanpa suatu tujuan, melainkan dia pergi ke suatu tempat itu karena ada suatu tujuan, yaitu dia juga mau supaya berita tentang kerajaannya itu dapat didengarkan oleh semua orang, dan dia memberitakan Injil. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat dalam teks ini, di sana dikatakan bahwa ada seorang penjala ikan, yaitu Simon. Dan kalau kita melihat penjala ikan ini, dia adalah Simon. Dan ini adalah suatu pekerjaan yang mungkin dilakukan oleh Simon itu sepanjang siang dan malam. Dan saya rasa bahwa jikalau Simon melakukan suatu pekerjaan ini secara berturut-turut, dan mungkin Simon juga sangat profesional dalam melakukan yang namanya pekerjaannya itu, yaitu menjala ikan, mencari ikan untuk memperoleh yang namanya pendapatan dari pekerjaannya itu. Bapak Ibu yang terhormat Tuhan Yesus, sebenarnya bahwa di dalam teks ini ada sebuah kontradiksi antara Yesus dan juga Simon. Karena kenapa? Kalau kita melihat latar belakangnya, bahwa Simon itu adalah orang yang bekerja sebagai penjala ikan. Dia adalah seorang nelayan, dan mungkin dia sangat mengerti tentang yang namanya laut itu, Bapak Ibu yang terhormat Tuhan Yesus. Sementara Yesus bukanlah seorang pelayan, tetapi di sana dikatakan bahwa dia mau memilih untuk masuk ke dalam perahunya Simon itu. Karena kenapa? Karena Yesus melihat di dalam diri Simon itu ada suatu potensi yang besar, bahwa orang ini mengalami yang namanya perubahan itu. Bapak Ibu yang terhormat Tuhan Yesus, panggilan untuk menjadi penjala manusia itu kepada Simon dan juga rekan-rekannya pada saat itu,
Bukan hanya sebatas panggilan biasa, tetapi itu menjadi suatu panggilan yang mungkin juga sekaligus perintah supaya mereka mau mengikut Dia, supaya mereka juga mau diubahkan, supaya mereka mau menceritakan tentang Injil-Injil dan kebenaran itu terhadap semua orang yang ada di sekitar mereka. Bapak Ibu yang rahmat Tuhan Yesus, dalam teks yang kita baca ini, apa sih yang membuat Yesus itu? Kenapa Yesus memilih untuk masuk di perahunya Simon pada saat itu? Sementara di situ dikatakan bahwa ada 2 perahu, tetapi Yesus lebih memilih untuk masuk ke dalam perahunya Simon. Kalau kita perhatikan ini, ada 3 poin yang saya berikan kepada kita dan yang saya bagikan kepada kita pada hari ini, Bapak Ibu dan Saudara. Yang pertama itu, karena Simon itu, Yesus melihat di dalam dirinya ada yang namanya sebuah ketaatan. Di ayat yang keempat dan yang kelima, saya bacakan bagi kita semua. Setelah selesai berbicara, ia berkata, "Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Bapak Ibu yang dirahmati Tuhan Yesus, kalau kita memperhatikan di dalam teks ini, dia mengatakan bahwa Simon berkata di ayat yang kelima, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Dari perkataan ini, ungkapan ini adalah suatu ungkapan yang mungkin itu adalah suatu ungkapan yang berasal dari dalam hatinya yang sungguh dalam. Dan bisa juga ungkapan ini disertai dengan suatu kesedihan dan pengesalan, kekecewaan. Karena kenapa? Karena sepanjang malam mereka itu mencari ikan, mereka di atas perahu, namun sama sekali mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sama sekali mereka tidak memperoleh atau mendapatkan ikan pada saat itu, Bapak Ibu. Ya, secara kemanusiaan Bapak Ibu, hal ini menjadi hal yang biasa saja bagi manusia. Karena jikalau juga kita sudah melakukan suatu pekerjaan yang mungkin itu berat sekali, namun dari pekerjaan itu tidak ada hasil yang kita peroleh, mungkin kita kecewa. Mungkin pasti kita akan menyesal, pasti kita akan sangat sedih hati. Padahal kita sudah bekerja dengan keras, kita sudah bekerja dengan meluangkan, menghabiskan waktu kita, namun di dalam apa yang kita kerjakan itu kita tidak mendapatkan apa-apa. Ya, wajar saja kita menjadi kecewa. Tetapi sebaliknya, Bapak Ibu dan Saudara, ketika Yesus masuk di dalam perahunya Simon itu, Yesus mengubahkan kekecewaan Simon menjadi suatu pengharapan. Meskipun Simon tidak mengetahuinya. Karena kenapa? Karena dia tidak mengetahui bahwa orang yang masuk di dalam perahunya itu dia adalah Tuhan, dia adalah Mesias itu. Karena terbukti di sana dikatakan bahwa dia hanya mengenal Yesus itu bukan Tuhan melainkan guru. Bapak Ibu terhormat Tuhan Yesus. Lalu apa yang menyebabkan kenapa Simon ini hanya mengenal Yesus itu sebagai guru? Kalau kita melihat di ayat yang sebelumnya itu, di sana dikatakan bahwa Yesus mengajar kepada semua orang. Kalau kita melihat pekerjaan seorang guru, dia adalah seorang pengajar. Dan kemungkinan besar hal inilah yang mendorong, yang memotivasi Simon ini bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan, melainkan dia adalah seorang guru menurut pendapat Simon pada saat itu. Bapak Ibu yang dirahmati Tuhan Yesus, meskipun dia hanya memahami Simon itu sebagai guru, tetapi Simon adalah orang yang hebat. Dia memiliki ketaatan. Dia memiliki ketaatan kepada Tuhan ketika dia berkata, "Simon, engkau harus menarik perahumu itu ke tempat yang lebih dalam. Dan tebarkanlah jalamu itu, maka engkau akan memperoleh ikan yang sangat besar." Bapak Ibu yang dirahmati Tuhan Yesus,
tidak sebagian dari besar orang memiliki sikap yang taat. Karena kenapa? Karena kalau kita melihat manusia sudah dikuasai oleh natur dosa. Sudah dikuasai oleh natur dosa. Sehingga manusia itu begitu sulit untuk memiliki yang namanya ketaatan. Mereka hanya suka memberontak dan bahkan tidak mau melakukan kebenaran itu. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh dosa, sehingga natur dosa tersebut menguasai manusia, dan manusia itu lebih suka untuk melakukan kejahatan, melakukan yang namanya dosa, dan tidak mau taat pada kebenaran itu. Bapak Ibu yang terhormat Tuhan Yesus, hal ini terbukti di dalam Roma pasal yang kelima ayat 19 dikatakan bahwa jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan suatu orang, semua orang menjadi orang benar. Ya, Bapak Ibu yang terhormat Tuhan Yesus, ini sudah menjadi salah satu bukti bahwa natur dosa itu sudah menjalar ke seluruh manusia. Hanya satu orang yang melakukan dosa, semua orang menjadi berdosa. Tetapi dikatakan juga di sana bahwa hanya satu orang yang melakukan yang benar itu, maka semua orang juga ikut menjadi benar. Ini adalah hal yang hebat. Bapak Ibu yang terhormat Tuhan Yesus, janganlah kita menjadi heran apabila akhir-akhir ini ada begitu banyak orang yang tidak tunduk pada suatu peraturan-peraturan yang ada. Apalagi di masa Covid ini, orang disuruh tinggal di rumah, malah mereka pergi keluar jalan-jalan, bahkan bebas dengan tidak menggunakan masker dan tidak mau taat pada suatu peraturan-peraturan yang ada. Itu disebabkan karena arogansi, itu disebabkan karena ada dosa yang memberontak dan tidak mau taat. Bapak Ibu yang terhormat Tuhan Yesus, meskipun demikian, bahwa di ayat yang keempat dan kelima yang kita baca ini, ia menjelaskan bahwa Simon itu tetap memiliki ketaatan. Ketika Yesus memberikan perintah kepadanya untuk menebarkan jalannya, lalu ia menebarkannya. Meskipun dalam hatinya ada sebuah kekecewaan, ada sebuah penyesalan. Karena kenapa? Karena ia sudah melakukan pekerjaan itu untuk menangkap ikan sepanjang malam, namun dia tidak memperoleh apa-apa. Bapak Ibu yang terhormat Tuhan Yesus, makna yang saya berikan dalam hidup kita di poin yang pertama ini, bahwa jangan pernah mendahului Tuhan dalam bertindak. Jangan pernah mendahului Tuhan dalam bertindak. Artinya bahwa jikalau Tuhan katakan jangan, berarti jangan kita melakukannya. Tetapi sebaliknya apabila Tuhan berkata, marilah kita lakukannya, lakukanlah itu, maka untuk itu kita taat untuk melakukannya. Karena dari ketaatan itu terjadilah yang namanya pengharapan dan mukjizat. Itulah mukjizat yang dialami oleh Simon. Sehingga di ayat-ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa ketika dia menebarkan jalannya, lalu ia mendapatkan sejumlah besar ikan. Yang perlu kita perhatikan, poin yang kedua, apa yang Yesus lihat di dalam diri Simon, kenapa dia memanggil dan kenapa Yesus mau mengubahkan Simon. Yang pertama, karena Simon ini adalah orang yang memiliki kepedulian terhadap sesama. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, peduli terhadap sesama orang lain adalah suatu sikap yang mungkin bisa saja dikatakan gampang dan bisa saja juga dikatakan sulit. Meskipun sebenarnya peduli terhadap sesama itu adalah bukanlah suatu pekerjaan yang sangat berat, sama seperti kita pergi ke sawah, lalu kita lalu kita mencangkul sawah itu sepanjang hari. Tidaklah begitu. Kita hanya cukup memberikan perhatian, kepedulian. Tetapi itu adalah sesuatu hal yang sulit. Karena kenapa? Tadi saya sudah menjelaskan, keberdosaan manusia itu menjadikan manusia kehilangan moral yang pernah Tuhan berikan pada masa penciptaan manusia itu, yang disebut dengan imago Dei. Bapak Ibu terhormat Tuhan Yesus, di dalam gambar dan rupa Allah itu, Allah menaruh seluruh karakter dan moral kebaikan Allah itu, sehingga sebenarnya manusia tidak mempunyai alasan untuk tidak peduli terhadap orang lain.
Bapak Ibu yang terhormat Tuhan Yesus, tetapi di Kejadian pasal yang ketiga, dia menjelaskan bahwa manusia itu jatuh ke dalam dosa. Lalu sehingga manusia itu kehilangan yang namanya kemuliaan Allah itu. Di Roma pasal yang ketiga 23. Di sana dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita perlu ketahui Bapak Ibu, meskipun kemuliaan itu telah hilang, namun manusia bukan berarti bukan gambar Allah. Manusia tetap gambar dan rupa Allah, namun gambar Allah yang Tuhan pernah taruh itu telah menjadi rusak, sehingga manusia susah untuk peduli kepada sesama manusia. Bapak Ibu terhormat Tuhan Yesus, maka untuk itu Yesus datang ke dalam dunia ini, yaitu untuk memulihkan kerusakan tersebut dan mengembalikan gambar rupa Allah melalui Yesus Kristus itu. Sehingga hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia yang sudah rusak sebelumnya itu dapat terpulihkan kembali, sehingga kita menjadi orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Maka untuk itu Bapak Ibu, karena kita sudah menjadi orang yang dipulihkan oleh Tuhan, taruhlah perhatianmu dan kepedulianmu terhadap orang lain. Namun kadang-kadang dalam kehidupan manusia ini, apabila orang itu sudah diberkati oleh Tuhan dalam bentuk apapun itu, baik dalam materi dan segala macam lainnya, orang itu sangat sulit sekali untuk menaruh rasa kepedulian terhadap sesama. Karena mungkin jikalau ia menaruh perhatiannya, memberikan kepada orang lain yang membutuhkannya, dia pikir bahwa dia akan menjadi kekurangan. Tetapi biarlah kita belajar dari Simon Bapak Ibu, ketika dia mengalami mukjizat, dia mendapat jumlah besar ikan, lalu di sana dikatakan bahwa dia memberikan isyarat kepada yang lain untuk mereka mengambil ikan itu secara bersama-sama. Artinya Bapak Ibu, apabila kita hari ini diberkati oleh Tuhan, jangan begitu sulit untuk berbagi, karena itu pun hanya anugerah Tuhan. Itu hanya pemberian secara semata. Jadi kita pun tidak ada melakukan suatu pekerjaan yang sangat berat di dalamnya. Tuhan memberikannya supaya kita dapat membagikan, mengalurkannya kepada sesama kita. Dan yang ketiga, apa yang membuat Yesus sangat tertarik masuk di dalam perahunya Simon itu, ini yang terakhir. Karena kenapa? Karena Simon memiliki yang namanya kerendahan hati. Di ayat yang ke-8 dan 9, saya akan bacakan bagi kita semua Bapak Ibu. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap itu. Bapak, Ibu, dan saudara, kebobrokan manusia dan kejatuhan manusia dalam dosa membuat seseorang atau seluruh umat manusia itu tidak menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan. Membuat manusia itu tidak menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Karena manusia itu sudah mengalami kehancuran oleh karena dosa itu. Makanya di Matius pasal 8 ayat 8 di sana dikatakan, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan menjadi sembuh. Artinya Bapak Ibu, sebagus apapun pekerjaan kita, sebaik apapun sikap moral kita, itu tidak menjadikan kita dapat mencapai yang namanya standar moralnya Allah itu. Karena kenapa? Karena kita orang yang sudah hidup di dalam natur dosa, dan di lain sisi Dia adalah Allah yang sudah hidup dalam kekudusan itu. Maka sebaik apapun itu, setinggi apapun jabatan kita dalam pekerjaan kita, itu tidak akan mengubah Allah, dan itu tidak akan membuat kita mencapai standar moral kekudusan Allah itu. Bapak Ibu yang rahmat Tuhan Yesus, dalam hal ini ketika Simon melihat dan juga teman-temannya melihat mukjizat yang terjadi pada saat itu, dari yang tidak ada menjadi ada. Di sana dikatakan bahwa ia pun tersungkur di hadapan Yesus, lalu dia berkata, Tuhan, menjauhlah daripadaku.
Tuhan, pergilah daripadaku. Kita melihat di ayat sebelumnya, dia hanya melihat Yesus itu sebagai guru, berarti hanya sebagai orang biasa saja ya, orang biasa. Tetapi ketika dia melihat keajaiban yang terjadi, dia katakan, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Simon mengetahui keberadaan dirinya, bagaimana mungkin Allah yang suci, yang kudus itu hidup bersama-sama dengan dia. Sehingga dia menyadari keadaan dirinya, dia katakan, Tuhan, pergilah daripadaku, sebab aku tidak layak, aku tidak berkenan terhadap Engkau. Bapak Ibu yang terhormat Tuhan Yesus, ini adalah hal yang hebat. Kadang-kadang orang tidak pernah menyadari keadaan dirinya di hadapan Tuhan. Dengan congkaknya dia datang kepada Tuhan, lalu dia berkata, aku adalah orang yang benar. Setiap minggu saya memberikan persembahan, setiap minggu saya memberikan perpuluhan. Lalu dengan bangganya dia mengakui dirinya sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Itu tidak menjadikan kita menjadi orang yang benar. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak berdasarkan pada iman, itu adalah dosa. Apapun itu, kita pun memberikan persembahan namun tidak berdasarkan pada iman, itu dosa. Kita pun melayani Tuhan dengan menggunakan pakaian yang sangat mewah, tetapi kita melakukannya tidak berdasarkan pada iman, itu dosa. Bapak Ibu yang terhormat Tuhan Yesus, sangat hati-hati sekali. Mari kita menyadari keadaan diri kita. Bapak Ibu, perubahan itu terjadi di dalam diri Simon ketika ia memiliki ketaatan. Perubahan itu terjadi kepada diri Simon ketika dia menyadari keadaan dirinya bahwa dia adalah orang berdosa. Dia merendahkan diri, dia menganggap dirinya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Maka untuk itu, marilah kita belajar dari Simon yang memiliki ketaatan, meskipun dia kecewa, meskipun dia mengesal, meskipun dia sangat sedih, tetapi ketika dia melihat Tuhan masuk di dalam hidupnya, dia memperoleh yang namanya sebuah pengharapan itu dan mengalami mukjizat itu. Bapak Ibu yang terhormat Tuhan Yesus, biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini akan menolong kita supaya kita jangan hanya menjadi orang yang kecanduan pada mukjizat, yang hanya suka melihat perbuatan-perbuatan yang dahsyat, tetapi biarlah ketika kita melihat perbuatan-perbuatan yang takjub itu, yang sangat dahsyat itu, kita mengalami perubahan. Sehingga tema kita pada hari ini, penjala ikan yang diubahkan. Kita itu adalah penjala ikan itu. Lalu Tuhan mau mengubahkan kita supaya kita mengalami perubahan status. Yang dulunya kita hanya penjala ikan, sekarang kita melakukan pekerjaan yang tidak sebatas penjala ikan, melainkan kita menjala manusia itu dan membawanya kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara pada hari ini. Namun biarlah Roh Kudus Tuhan itu akan menjadi rema dalam hati kami, sehingga firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, melainkan firman-Mu ini akan bertumbuh dalam hati kami, dan sehingga setiap kami yang mendengarkan ditolong Tuhan, sehingga firman-Mu akan berbuah, sehingga orang-orang pun dapat menikmati buah itu. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, supaya mereka juga ditolong Tuhan, dimanapun mereka berada di masa-masa yang sulit ini, supaya kami tetap ada di dalam pertolongan Tuhan, meskipun ini adalah masa-masa yang sukar, tetapi biarlah kami tetap menghasilkan buah, meskipun itu adalah tanah yang gersang. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita sungguh bersyukur karena boleh diberkati dan boleh bersukacita akan firman-Nya yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Mari kita responi firman Tuhan ini dengan kembali memuji Tuhan. Dengan pujian, kita harus membawa berita pada ayat yang pertama dan yang kedua.
kita akan menutup ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami, doa yang Tuhan ajarkan kepada kita murid-muridnya. Mari kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di rumah dan yang ada di mana saja hari ini, terimalah berkat Tuhan sebagai tanda penyertaan meneguhkan hidup dan hari-hari kita. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa di dalam Roh-Nya yang kudus memberkati setiap pribadi, memberkati setiap rumah tangga, memberkati anak-anak kita, memberkati usaha kita, masa depan dan cita-cita kita sejak hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh mengucapkan terima kasih kepada Tuhan.